Malam hari saatnya orang beristirahat, juga saatnya untuk berbuat jahat. Keluarga Hendriadi tentunya memilih beristirahat di rumah mereka ketika hari telah gelap. Pada Selasa 21 Oktober 2014, ada 7 orang di rumah itu. Hendriadi serta sang istri Delta Fitriani dan si bungsu Nashwa berada di kamar depan. Sedangkan anak pertama dan kedua yakni Rivan dan Yoga berada di ruang tamu di depan TV. Nefri adik Delita dan seorang wanita bernama Desi berada di kamar belakang. Sebagian di antara mereka sudah terlelap. Berbeda dengan keluarga Hendriadi, sekitar 800 meter di tempat lain, seorang pemuda tidak bisa terlelap di kediamannya. Perasaannya campur aduk, gelisah, marah, dendam, dan sakit hati. Baginya, malam adalah saat yang tepat untuk mewujudkan niat jahat. Pemuda itu segera mengambil peralatan yang diperlukan seperti sangkur, pedang, pisau kecil, dan obeng, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tak lupa dia membawa topi kupluk dan masker. Di tengah gelap, dia berjalan kaki 30 menit menuju sebuah rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Setiba di tujuan, si pemuda memakai topi kupluk dan masker untuk menyamarkan wajah. Sekeliling sepi, dia memanjat pagar rumah lalu melangkah menuju dapur. Ketika melihat sebilah sabit tergantung di tembok, dia mengambilnya. Si pemuda lantas membuka tas yang dibawanya dan mengambil obeng, sangkur, pisau kecil, dan pedang. Dengan obeng, dia mencongkel jendela hingga terbuka, lalu masuk ke dalam rumah. Ruangan gelap. Tampaknya seluruh penghuni rumah sudah tidur. Si pemuda mengendap-endap menuju ruang tamu. Tiba-tiba dia lihat seorang wanita keluar dari kamar depan. Wanita itu Delta, istri Hendriadi, si pemilik rumah. Wanita yang dikenalnya, wanita yang dibencinya. Tanpa pikir panjang, si pemuda menusuk Delta dengan sangkur hingga 5 kali. Dia dorong korbannya masuk ke dalam kamar hingga wanita itu terduduk di lantai menahan sakit. Mendengar suara ribut, kedua anak Hendriadi yakni Rivan dan Yoga yang tertidur di depan TV di ruang depan langsung terbangun. Mereka menjerit saat melihat seorang pemuda memegang senjata tajam berlumuran darah berdiri di ruang tamu. Si pemuda tak membuang waktu. Dia menusuk perut Rivan dan Yoga yang masing-masing berusia 11 dan 9 tahun. Kedua bocah tersungkur ke lantai. Belum puas, si pemuda kembali menusuk keduanya. Sementara itu Delta berusaha bangkit dan keluar dari kamar. Melihat hal itu, si pemuda segera menyambar tangan Delta dan menyayatnya. Tiba-tiba Hendriadi, si pemilik rumah yang tadinya tidur, muncul dari kamar. Si pemuda langsung menyerang dan menusuk rusuk pria yang paling dibencinya itu dengan sangkur hingga 5 kali. Hendriadi melawan. Terjadi perkelahian di antara keduanya. Hendriadi sempat menggigit leher pemuda itu hingga berdarah. Si pemuda tidak mundur. Dia malah semakin beringas dan menikam punggung Hendriadi 11 kali. Keributan di ruang depan membuat Nefri dan Desi yang tidur di kamar belakang terbangun. Keduanya bergegas menuju ruang depan dan menyalakan lampu. Mereka melihat seorang pemuda sedang menyerang Hendriadi. Saat itu Hendriadi berhasil menarik topi kupluk yang menutupi wajah si pemuda. Hendriadi terkejut sebab dia mengenali si pemuda. Pemuda itu menatap marah, lalu bergegas lari lewat pintu depan dan meloncati pagar. Dirinya kabur di tengah gelap. Nefri dan Hendriadi yang berlumuran darah keluar rumah dan berteriak minta tolong. Saat itu di lingkungan perumahan, Sujono dan rekan-rekannya sedang nongkrong. Mendengar teriakan, mereka bergegas mendatangi rumah keluarga Hendriadi. Nefri dan Hendriadi mengatakan ada seorang pria yang masuk ke rumah dan menyerang mereka. Setelah itu Hendriadi ambruk, pingsan akibat luka-lukanya. Sujono segera mengejar si pemuda. Sedangkan rekannya yang lain masuk ke rumah untuk menolong para korban. Di tengah jalan, Sujono bertemu warga lainnya. Bersama mereka mengejar si pelaku. Mereka lihat seorang pemuda mencurigakan berlari menyeberangi jalan raya. Sujono CS berhasil menangkap pemuda itu. Mereka bertanya apakah si pemuda tahu tentang kejadian di rumah keluarga Hendriadi. Tidak, bantah si pemuda. Sujono tak percaya begitu saja. Dia curiga melihat leher si pemuda berlumuran darah.
Sujono mengancam dan berpura-pura mengatakan dirinya polisi. Si pemuda menyerah. Lalu dengan tenang dia mengaku dirinya lah pelaku penusukan keluarga Hendriadi. Dia membuat tanda victory dengan jarinya, lalu mengacungkan kedua jempol dan berkata, "Saya puas." Sujono CS mengikat tangan si pemuda dan menyerahkannya pada petugas kepolisian dari Polres Jombang. Aksi penusukan itu menelan 3 korban, yakni kedua anak Hendriadi yang bernama Rifan dan Yoga. Mereka tewas di tempat, sedangkan sang istri Delta meninggal di rumah sakit. Hendriadi dengan tubuh penuh luka menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Dirinya selamat. Sedangkan si bungsu Nashwa tidak terluka dan selamat. Begitupun Nefri dan Desi. Si pelaku diamankan di kantor polisi dan diinterogasi. Balas dendam. Dendamnya karena apa? Gara-gara dituduh mencuri. Bukan 1 kali, 2 kali. Terus berapa kali gitu? Hah? Gimana, Pak? Itu berapa kali? 2 kali, Pak. Alasannya itu ya, sampai melakukan itu pembunuhan itu ya? Terakhirnya tadi Jam berapa? jam 8 saya dituduh maling lagi. Kan pernah kerja di situ ya? Pernah. Berapa bulan? 5 tahun. 5 tahun ikut di situ? 5 tahun, masa baru tahun ini saya dituduh maling. Si pelaku bernama Ihsan Pratama. Masih muda, usianya baru 19 tahun. Dia lahir di Pekanbaru, Riau, 26 Desember 95. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jombang, dijelaskan lebih rinci tentang hal yang melatar belakangi aksi pembunuhan itu. Begini ceritanya. Hendriadi berasal dari Sumatera Barat. Dia dan keluarganya tinggal di perumahan Sambong Permai di Jombang, Jawa Timur. Bersama istrinya, Delta, mereka memiliki 3 anak. Sehari-hari Hendriadi menjalankan usaha toko pakaian. Menurut Hendriadi, dulu dia pernah mempekerjakan seorang kerabat di tokonya yang bernama Sel Effendi. Ketika kemudian Sel Effendi memutuskan membuka usaha sendiri, dia mengenalkan keponakannya Ihsan Pratama kepada Hendriadi. Hendriadi pun mengajak Ihsan menjadi karyawannya dan bekerja di tokonya. Semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak terasa sudah 2 tahun Ihsan bekerja di toko pakaian milik Hendriadi. Hingga suatu saat Hendriadi sekeluarga pergi ke Padang. Tapi sepulang dari Padang, menurut pengakuan Hendriadi, dia mendapat laporan Ihsan yang dititipi menjaga rumah kerap membawa perempuan masuk ke rumahnya. Merasa tidak nyaman dengan kelakuan Ihsan, Hendriadi memberikan sejumlah uang pada pemuda itu dan minta dirinya mencari kos-kosan sendiri. Namun kemudian menurut Hendriadi, dia baru menyadari uangnya sebesar 7 juta rupiah raib entah kemana. Kecurigaannya langsung tertuju pada Ihsan. Namun ketika ditanya, Ihsan membantah. Pemuda itu kemudian berhenti bekerja di toko Hendriadi. Beberapa waktu berlalu, suatu hari ketika Hendriadi membuka toko, dia terkejut melihat pecahan genteng dan asbes berserakan di lantai toko. Astaga, apakah ada maling yang masuk ke tokonya? Satpam di lingkungan pertokoan menyampaikan informasi ganjil. Menurut sang satpam, pemilik warung kopi yang berada di dekat situ melihat malam hari ada orang yang membobol genteng toko Hendriadi. Dan orang itu adalah pemuda yang pernah bekerja di toko Hendriadi. Siapa lagi kalau bukan Ihsan, pikir Hendriadi. Pada Selasa 21 Oktober 2014, Hendriadi bersama seorang teman mendatangi tempat tinggal Ihsan dan menanyakan apakah dia membobol toko miliknya. Ihsan membantah. Menurut Ihsan, Hendriadi marah-marah dan mengajak dirinya ke warung kopi sebab si pemilik warung melihat Ihsanlah pelakunya. Malam-malam datang dengan sepeda motor dan masuk ke toko dengan cara membobol genteng toko. Lagi-lagi Ihsan membantah dan mengatakan bukan dia pelakunya. Sepulang Hendriadi, pikiran Ihsan kacau dan gelap. Dia marah, harga dirinya diinjak-injak, dituduh maling. Sebelumnya dia dituduh mencuri uang 7 juta, sekarang dia dituduh maling toko. Karena sakit hati, dendam, dan marah, malamnya dia memutuskan membunuh Hendriadi dan Delta yang berujung pada tewasnya sang istri Delta dan 2 anak Hendriadi. Di persidangan, Ihsan mengaku Hendriadi pernah memberinya modal 14 juta untuk memulai usaha sendiri. Dia juga mengakui dirinya dan Hendriadi masih berkerabat. Ihsan mendapat pemeriksaan dari seorang psikolog.
Kekejamannya tidak terbantahkan. Dia bahkan tega membunuh 2 bocah yang tidak bersalah. Dan saat tertangkap malah mengacungkan tanda victory serta 2 jempol dan mengatakan dirinya puas bisa membantai keluarga Hendriadi. Psikolog memeriksa kondisi psikologi Ihsan lewat observasi atau pengamatan, wawancara, kajian data, dan tes tertulis. Di persidangan, sang psikolog menjelaskan Ihsan mengatakan dirinya bukan pencuri. Menurut Ihsan, mencuri merupakan hal yang sangat dilarang orang tuanya. Saat mengatakan hal itu, sepasang mata Ihsan berkaca-kaca. Menurut Ihsan, hal yang menyakitkan hatinya saat sekitar sebulan sebelum kejadian, dia dituduh mencuri oleh Hendriadi. Akibatnya lemari pakaiannya dibongkar oleh pria itu. Dan menurut Ihsan, pernah juga suatu hari Delta istri Hendriadi memanggilnya karena menyangka dirinya mengambil sesuatu. Padahal menurut Ihsan saat itu dia dalam kondisi sakit. Tuduhan-tuduhan itu membuat Ihsan sakit hati dan dendam. Dan puncaknya, sebelum kejadian, Hendriadi kembali menuduhnya masuk ke toko dengan membobol genteng. Amarah Ihsan semakin memuncak. Sakit hati dan dendam harus dibalaskan. Dia pun memutuskan melakukan aksi pembunuhan. Berdasarkan hasil psikotes, Ihsan termasuk orang berkepribadian tertutup atau introvert, cenderung memendam masalahnya sendiri, kepribadian kurang matang, kerap bertindak spontan, temperamental, dan tanpa perhitungan. Dia juga kurang mampu menyelesaikan masalah, mudah frustrasi, dan sering mengambil jalan pintas, mengikuti emosi, cenderung agresif, mudah curiga, sensitif, dan pendendam. Berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan, psikolog menyimpulkan Ihsan merupakan individu normal, tidak mengalami gangguan jiwa, emosinya tidak stabil, cenderung tertutup dan mudah frustrasi. Ihsan melakukan perbuatannya dilandasi sisi emosional akibat dituduh sebagai pencuri yang telah menyinggung harga dirinya. Menurut psikolog, sifat agresif Ihsan perlu diwaspadai. Meskipun dalam keadaan normal dapat dikontrol, tapi dalam keadaan tertentu sifat agresif itu muncul karena merupakan sifat bawaan dari dirinya yang cenderung tertutup dan mudah tersinggung. Sifat agresif itu sangat susah dihilangkan karena sudah sifat bawaan, kecuali ada faktor lingkungan yang mendukung dan keinginan kuat dari Ihsan untuk berubah. Namun menurut psikolog, hal itu sangat kecil kemungkinannya. Tampaknya majelis hakim tidak ingin memberikan keringanan apapun. Pada Mei 2015, mereka menyatakan Ihsan Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal, dan penganiayaan berencana dan tanpa hak membawa senjata tajam. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati bagi Ihsan Pratama. Jika kembali melihat latar belakang pembunuhan ini, semuanya berawal karena Ihsan dituduh 2 kali mencuri oleh Hendriadi. Siapakah yang benar dan siapakah yang salah soal tuduh-menuduh itu, tak seorang pun yang tahu. Nah, belajar dari kasus ini, menurut kalian bagaimana bersikap jika kalian mencurigai seseorang, entah itu saudara, teman, atau karyawan mencuri barang milik kalian? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.